Masih di channel YouTube Pemimpin Masa Depan. Kali ini saya akan eksklusif wawancara dengan Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi atau Bejo. Saya lebih akrab menyapanya dengan panggilan Papa Jack. Oh iya, Papa Jack sudah puluhan tahun terjun ke dunia politik. Dan pada saat ini Papa Jack menjadi mentor politik saya. Namun bukan hanya soal politik saja, tapi untuk kemajuan ekonomi pun beliau komandoi. Terbukti dengan pendirian Koperasi Digital Indonesia atau disingkat KDI dan KDI Syariah. Koperasi Jasa Digital Indonesia sekaligus mendaulat Pak Presiden Jokowi menjadi Bapak Koperasi Digital Indonesia. Juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Bapak Koperasi Digital Syariah Indonesia. Papa Jack sempat viral ketika diisukan akan menduduki salah satu jajaran kementerian di beberapa waktu yang lalu. Hal ini karena dengan komandoi Bejo atau Benteng Jokowi, Jack Tumewan menyumbang jutaan suara untuk kemenangan Jokowi KMA pada pemilu 2019 lalu. Selain dalam arena politik, Jack Tumewan terus mengangkat potensi UKM dan IKM melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mengangkat potensi wisata yang ada di Indonesia. Saya bocorkan bukan hanya akses investor, namun Papa Jack juga memegang data turis dari mancanegara untuk diposkan ke lokasi pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan bersama teamwork yang kuat untuk mendongkrak ekonomi mulai dari daerah untuk go internasional pada beberapa saat mendatang pasca pandemi COVID-19. Untuk lebih lengkap, saya sajikan wawancara eksklusif saya bersama Papa Jack. Jangan lupa subscribe dan share Pemimpin Masa Depan YouTube channel. Channelnya politikus, ekonom, seni dan budaya, serta entrepreneurship. Masih dengan Ilham Jakaria dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel. Dan sekarang pada sore hari ini saya berada di Manggala Wana Bakti, sengaja menghadap ke mentor politik saya secara pribadi, Bapak Jack Tumewan. Kita sudah tahu bahwa Pak Jack Tumewan ini adalah sempat viral di beberapa panggung arena politik di Indonesia. Terakhir ya secara politis beliau ini adalah Ketua Umum Benteng Jokowi, Bejo. Namun Pak Jack, mohon izin saya tidak akan bahas politik hari ini, tapi saya akan lebih membahas hal-hal terkait dengan LHK dan program-program yang bisa diadopsi oleh masyarakat, khususnya pengusaha-pengusaha di daerah. Apa aja sih sebetulnya Pak Jack? Mungkin kita langsung aja ya ke hal tentang pariwisata, karena LHK ini sangat terlibat langsung dalam hal wisata. Mungkin apa rencana ke depannya Pak Jack? Yang paling ramai sekarang itu perhutanan sosial yang didengungkan oleh Kementerian Kehutanan dan Bapak Jokowi adalah untuk membangun suatu sistem agar maksudnya masyarakat itu dilibatkan. Semoga ini bisa bermanfaat dan hutan tetap lestari. Itu paling penting. Hutan tetap lestari. Itu yang diinginkan oleh Kementerian Pak Jokowi dan kita sebagai pelaku-pelaku usaha wisata di daerah. Ini yang menarik, hutan tetap lestari dengan pengelolaan yang sangat benar dan tidak menyalahi aturan tentunya. Namun ini ada peluang di sini ketika kita bicarakan tentang pariwisata, khususnya di Indonesia ini kan banyak nih lahan-lahan kosong, terus segala macam lah. Bahkan saya sempat mendengar akan adanya beberapa wilayah yang dijadikan barometer untuk pariwisata. Yang saya tahu, mohon izin nih Pak Jack, saya bocorkan dikit, 14 destinasi wisata internasional Pak Jack ada di dalamnya. Dan akan diluncurkan 5 destinasi lagi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Jawa nih. Betul Pak Jack? Iya. Ya. Jadi saya mengelola ya puluhan tempat wisata, dan tempat wisata saya itu go internasional. Jadi mendatangkan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Kedua, kami lagi mempersiapkan sekitar 5 titik di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mudah-mudahan ada satu lagi di Jawa Timur. Tapi yang sudah kita dengungkan ini sekitar 5 tempat adalah untuk menggorengkan juga untuk pariwisata, bukan hanya pariwisata daerah atau pariwisata tradisional yang kita inginkan, tapi kita inginkan duit dari luar negeri atau disebut dolar masuk ke Indonesia. Keren-keren pemirsa. Mungkin sebagai pengusaha di daerah kita bisa menangkap apa yang Pak Jack sampaikan, bahwasanya di Indonesia kita membuat umpan yang baik dari sisi pariwisata agar bisa menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Pak Jack, bocoran sedikit ya. Bagaimana jika ada teman-teman di daerah yang ingin membuat tempat-tempat wisata baru? Kan biasanya terbentur dengan perizinan dan segala macam. Bagaimana menurut Pak Jack? Jadi gini, Bapak sekalian, bahwa kami sampaikan, kami sangat support. Apabila ada sesuatu untuk minta kami memberikan satu masukan kepada teman-teman daerah untuk bagaimana tempat wisata itu bisa didatangi orang. Kan banyak kan tempat wisata sudah dibangun tapi tidak ada orang. Bentar, saya potong di situ. Pak Jack. Apakah ada data wisatawan asing di Pak Jack sendiri yang bisa Pak Jack alokasikan ke beberapa daerah wisata di Indonesia? Oh iya.
Ini penting Ini dia. karena kebanyakan yang saya kelola itu kebanyakan itu 90% orang asing. Nah, yang kita mau bangun yang 5 tempat titik destinasi wisata ini adalah mungkin sekitar 60% itu lokal dan 40% kita datangkan asing. Kenapa asing? Karena kita ingin tempat-tempat wisata itu diketahui oleh dunia bahwa di Indonesia ini natural. Karena di tempat lain, Singapura dan Cina itu kebanyakan cuma tempat wisata yang dibuat. Kalau Indonesia itu natural, jadi masih fresh gitu. Nah, ini kan terkait pengusaha lokal di daerah nih, Pak Jack. Saya tidak bicara tentang pendanaan di sini karena pendanaan itu bisa menggunakan dengan cara lain lah gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah tentang perizinan. Apakah ada hambatan? Kan yang saya tahu dulu itu sulit banget bikin perizinan di LHK itu untuk apapun juga. Tapi sekarang gimana? Oh, sekarang lancar di bawah kepemimpinan Ibu Menteri, lancar banget. Gitu. Tapi tetap ikut prosedur agar termasuk amdalnya itu paling penting supaya tidak terjadi banjir, tiba-tiba banjir, dari mana hitungannya gitu. Kita menghindari itu. Tetap kita pertahankan itu hutan lestari. Kita bicara hutan itu Indonesia itu kita tahu lah. Hutan semua dulunya, sekarang aja pembangunan itu makin maju. Tapi masih ada yang tersisa yang bisa dijadikan alokasi untuk tempat wisata. Jadi untuk saudara-saudara kita di daerah yang lihat tayangan ini jangan sungkan, jangan takut untuk memulai usaha di bidang pariwisata. Dan seperti yang sudah kita dengar dari Pak Jack Tumewan barusan nih kita dengar belum lama bahwasanya perizinan sekarang sudah mudah loh. Apalagi Pak Jack yang mau disampaikan, mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips karena saya lihat pasca pandemi COVID-19 ini memang semua sektor ini Pak Jokowi naikkan, tune up gitu kan. Nah, apa kira-kira pesan-pesannya untuk calon pengusaha lokal di daerah mungkin? Silakan. Yang paling penting sekarang kita mesti pikirkan, kalau kita berusaha di wisata, kita bahagia. Satu, itu penting. Karena tidak terrumet. Kita sudah selesai bikin, tinggal kita nikmati. Ada orang foto-fotoan, ada orang main paintball segala macam. Nah, itu kita bisa menikmati. Tapi dapat duit juga gitu. Nah, masyarakat kita bisa berdayakan. Kemudian masyarakat yang punya kuliner-kuliner, yang punya merchandise yang lain, itu lebih kita utamakan. Ya, dan kalau saya lihat memang dari laman Facebooknya Pak Pajek ini jalan-jalan terus postingannya itu sana-sana. Saya juga sempat berpikir, apa sih sebetulnya? Ternyata Pak Jack ini mengelola 14 destinasi wisata internasional di Indonesia ini. Dan bahkan ada 5 lagi yang akan segera diluncurkan. Ya. Nah, ini sangat menarik Pak Jack, dan saya sebagai generasi muda juga ingin bekerja, bermain, dan sambil bersenang-senang biar bahagia gitu. Jadi wisata ini adalah salah satu tolak ukur utama yang bisa, ya saya ajak teman-teman yang lain untuk yuk kita mulai memikirkan, membuat tempat wisata-wisata baru di daerah. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Jack, ketika Pak Jack ini berada di LHK, bahkan ada di Dewan Kehutanan ya? Ya. Dewan ya, apa? Dewan Kehutanan Nasional, DKN. DKN ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan terkait ruang lingkup kehutanan di daerah atau di pegunungan atau dimanapun? Karena yang saya tahu illegal logging itu tetap masih ada sampai sekarang. Oh iya, kalau illegal logging kita juga beberapa tempat yang kita lihat memang masih jalan, tapi lebih sempit daripada yang dulu. Satu, kedua mengenai perizinan memang dulunya banyak sekali hambatan. Ini dengan Ibu Menteri sekarang ini agak lebih dipermudah gitu, supaya lebih cepat. Dulunya kan tahunan Pak. Sekarang ya mungkin sampai setahun sudah dapat keluar izinnya. Dulu sampai 15 tahun kita urus. Dulu sampai 15 tahun. Karena saya sudah 23 tahun Pak urus di sini, jadi saya ngerti. Tapi sekarang ini sudah lebih dipermudah. Dari sekitar 10 sampai 15 tahun tiba-tiba nggak sampai setahun. Itu susah banget. Jadi itu pengusaha hutan, konservasi hutan dan lain-lain silakan juga bisa komunikasi langsung dengan Pak Jack atau melalui saya. Pak Jack sepertinya masih ada yang mau disampaikan lagi barangkali atau? Sekali lagi kita sebagai pengusaha bidang wisata hutan itu tetap menjaga hutan tetap lestari. Itu paling penting supaya anak cucu kita masih bisa menikmati hutan-hutan di seluruh Indonesia. Oke Pak Jack, terima kasih banyak atas wawancara eksklusif ini. Mohon maaf saya culik langsung karena saya harus tahu banyak. Salah banget saya kalau tidak bertanya karena saya memang ingin memulai dengan usaha-usaha baru pasca pandemi COVID-19 ini, terutama buat teman-teman saya berada di daerah. Pak Jack, terima kasih banyak. Pak Jack, makasih.